Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku, minggu lagi ya dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang ngoton minggu lagi ya, jalan karma. Ya, jalan karma atau menjalani karma ini setiap orang ya, setiap orang pasti ya, tidak peduli wetonnya apa. Nah, kebetulan yang saya bahas ya teman-teman minggu lagi. Nah, ketika Anda menjalani sebuah karma, maka masalah Anda ini tidak entek-entek. Masalah Anda ini sudah di luar batas kemampuan Anda. Karma itu seperti itu. Ya, tidak mungkin entek. Ya, masalah satu timbul, masalah lain timbul. Sampai kapan habisnya? Sampai porsi karma itu habis. Ya, karma itu adalah balasan ya, perbuatan Anda menyakiti orang lain. Ya, dalam bentuk apapun ya, jenenge rasa sakit itu dalam bentuk apapun, misalkan memfitnah, menipu, ya wis, menyelingkuhi, ya wis, pokoknya sesuatu yang negatif, sesuatu perbuatan dosa terhadap orang lain. Lah, di mana orang yang Anda sakiti tadi itu untuk bisa sembuh dari rasa sakitnya itu butuh proses. Nah, prosesnya tidak dikit ya. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Ya, kebanyakan karma itu lebih dari 5 tahun teman-teman ya. Orang bisa sembuh dari rasa sakit itu tidak setahun terus sembuh, tidak mungkin ya, karena di dalam anda pernah tidak mendengar bahwasanya biarkan waktu yang menyembuhkan luka hati ini misalnya. Nah, ya memang waktu itu akan menyembuhkan luka. Lah, di dalam penyembuhan ini kan teman-teman yang Anda sakiti itu ya, yang Anda sakit itu kan butuh proses gitu ya. Itu prosesnya berdarah-darah ya, harta ya juga terkuras, pikiran terkuras, perasaan terkuras, sampai fisik pun wah amburadul. Itu yang terjadi ketika seseorang itu mengalami sebuah masalah di dalam kehidupannya untuk bisa bangkit. Ya, yang itu disebabkan oleh orang lain. Ya, penyebabnya Anda misalnya. Maka Anda pun juga akan mendapatkan masalah yang sama gitu ya. Walaupun masalahnya tidak harus sama ya, masalahnya berbeda, tapi rasa nih gitu ya. Rasa ketika kita menjalani masalah tadi itu akan sama, walaupun masalahnya berbeda. Ya, misalkan Anda ini menyakiti seseorang, Anda tinggal selingkuh misalnya, otomatis kan sakit tuh. Bisa jadi masalah Anda misalkan ya suatu saat Anda menjalani karmanya, bisa jadi ekonomi Anda hancur, Anda jadi melarat, miskin. Nah, rasanya bodoh, loro hati ini bodoh, kasusnya beda. Nah, bisa jadi seperti itu. Makanya orang yang katakanlah menjalani karma itu sangat berat sekali ya. Karma ini bukan ujian Tuhan ya. Kalau ujian Tuhan mudah, tapi ini yang namanya karma sudah pasti di atas kemampuan Anda ya. Sudah pasti di atas kemampuan Anda untuk menanggung masalah itu. Akhirnya apa? Ya tidak selesai. Sampai kapan? Ya sampai karmanya selesai. Sampai teman-teman minggu lagi ini menjalani ya, sama dengan ketika orang yang Anda sakit itu sembuh. Misalkan orang yang Anda sakit itu bisa move on ya, bisa sembuh selama katakanlah 5 tahun. Ya, bisa jadi Anda akan menjalani masalah Anda itu sampai dengan 5 tahun. Nah, dan bahkan lebih. Kalau berkurang enggak, lebih ya. Nah, itulah teman-teman minggu lagi ya, karma itu sangat berat sekali. Apakah karma ini bisa dihilangkan? Ya, tidak bisa teman-teman ya. Karma harus dijalani. Ya, berkurang bisa ya, tapi itu pun juga tidak banyak gitu ya. Tapi yo mending lah kalau Anda katakanlah kena karma terus Anda bisa minta maaf ya sama orang yang pernah Anda sakiti, itu mending, itu akan berkurang ya, tapi yo tidak banyak. Apakah karma ini bisa dihilangkan dengan kita itu ibadah, kita itu tirakat? Tidak bisa.
ya, hanya mengurangi rasanya, ya, rasa nih, tapi porsinya tidak akan berkurang. Rasa nih karma itu loh ya, itu akan hilang rasanya. Nah, misalnya Anda sedih sudah hilang rasanya kan ya tidak sedih lagi. Walaupun itu harus kesedihan itu masih harus Anda jalani. Sama seperti itu. Maka ya penting ya ketika Anda katakanlah menjalani karma itu, Anda itu ibadah dan tirakat. Itu sangat penting sekali ya. Nah, kalau bisa juga datangi orang yang pernah Anda sakiti, minta maaf. Ya apa caranya seperti itu. Nah, ya. Juga ya, ketika seseorang katakanlah menjalani sebuah karma, di situ juga ada plus hukuman Tuhan. Ya. Yang pertama adalah balasan perbuatan Anda ya, karena menyakiti seseorang. Yang kedua hukuman Tuhan karena Anda melalaikan kewajiban kepada Tuhan untuk berbuat baik terhadap sesama. Nah, karma itu seperti itu, sangat berat sekali. Nah, setiap orang menjalani karma, saya pun juga menjalani karma atas perbuatan saya di masa lalu. Karma itu universal ya, bukan hanya untuk agama tertentu ya. Mungkin bahasanya saja yang beda. Karma lebih ekstrim ya, lebih keren gitu ya. Kalau di Jawa ngunduh wae pakerti. Siapa yang berbuat dia bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Ya, semoga materi ini ya teman-teman minggu lagi bisa memberikan kesadaran kepada diri Anda untuk terus berbuat baik. Bisa memberikan kesadaran terhadap diri Anda untuk menjadi baik. Kalaupun saat ini Anda sedang menjalani karma, tetap sabar, tetap istiqomah. Artinya Anda sedang disayang Tuhan. Kenapa kok bisa seperti itu? Anda dikasih kesempatan untuk ya, untuk menebus semua perbuatan Anda di dunia ini. Coba ketika kesempatan itu tidak Anda dapatkan, Anda menebusnya kelak ketika sudah kematian, ya otomatis tidak ada artinya. Ya, jalani karma itu dengan sabar. Ya, jadikan karma yang Anda jalani adalah sebagai alat Anda untuk membangkitkan spiritual Anda menjadi lebih baik lagi. Nah, silakan ya teman-teman minggu lagi kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.